guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Wajah-wajah yang sangat akrab, semua keluarga yang berasal dari benua Doki, dan semua wajah yang pernah dilihat Xiaoyan di masa lalu, yang terus berubah dari orang ke orang lainnya. Semua ingatan yang pernah dialami Xiaoyan hingga ingatan yang terdalam kembali muncul. Bagaimana Xiaoyan tidak terkejut? Dan Xiaoyan telah menjalani hidup yang panjang hingga saat ini. Tetapi ingatan tentang semua orang yang pernah dilalui bersamanya terus membanjiri pikirannya. Ingatan itu datang seperti air pasang, dan semua sisa-sisa ingatan yang sama seperti di masa lalu terus berputar di pikirannya. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu kapan dia bertanggung jawab untuk melindungi dunia sendirian. Dan Xiaoyan telah berkali-kali bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan tugas penting ini dengan kekuatannya. Meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik, tapi sepertinya semua masalah masih jauh untuk dapat menyelesaikannya. Untuk saat ini, invasi Taisu ke Senshi datang lebih cepat. Tidak sesuai yang diharapkan Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan tidak punya waktu untuk terus berkultivasi. Karena pada saat ini, Taisu telah memulai invasi ke Senshi. Jadi meskipun Xiaoyan telah menerobos alam leluhur Dewa Perang, walau bagaimanapun dia masih dewa pertarungan. Karena inilah yang menjadi tekanan terbesar di hati Xiaoyan. Dan dia tidak tahu harus caranya untuk dapat menyelesaikannya. Jika bukan karena teknik pembentukan kehidupan yang diberikan oleh Yang Mulia Jahat untuk membantunya menggunakan avatar untuk menyelesaikan semua masalah, dia bahkan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya sampai sejauh ini. Pada saat ini, Xiaoyan yang masih merasakan tekanan dan kebingungan di dalam hatinya. Dia juga menyadari bahwa dia tidak boleh menunjukkan kelemahannya. Jadi dia harus berdiri tegak untuk mendukung semuanya. Pada saat yang sama, Xiaoyan secara alami juga memahami bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawab yang harus dia tanggung. Jadi setelah menerobos alam leluhur Dewa Perang, dia tidak boleh lagi mengeluh, tetapi dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk terus memperkuat dirinya sendiri. Saya hanya berharap membuat diri saya lebih kuat dan dapat menyelesaikan semua tanggung jawab saya. Semua kenangan masa lalu terus muncul kembali di benakku, tetapi saya tidak akan membiarkan semua kenangan muncul kembali di masa depan. Xiaoyan berkata di dalam hatinya. Dia segera membuka matanya dengan acuh tak acuh. Meskipun dia jatuh ke dalam ingatan masa lalu berkali-kali dan mengingat semua kenangan dalam tim yang tak kenal takut. Pada saat yang sama, tatapan Xiaoyan menjadi sangat tegas. Karena pada saat ini, dia tidak membutuhkan ingatan apapun. Untuk saat ini, Xiaoyan terlihat sangat tenang dalam hatinya, yang membuat dia terlihat sangat menakutkan. Karena sebelumnya, jika dia tidak memiliki keteguhan dalam hatinya, dalam menghadapi masa-masa kritis dalam terobosan untuk menyelesaikan penggabungan lebih dari 40 miliar bintang, dalam menghadapi tekanan saat masa-masa kritis. Keteguhan inilah yang membuat Xiaoyan benar-benar dapat menggabungkan lebih dari 40 miliar bintang menjadi satu bintang yang bersinar terang di lautan bintangnya. Ketika Xiaoyan membuka matanya perlahan, sebuah aura yang sangat kuat dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Namun untuk saat ini, Xiaoyan masih belum mengetahui berapa besar ki asal dewa yang dia miliki. Dan dia hanya bisa merasakan beberapa ki asal dewa yang sangat menakutkan, yang tanpa batas yang keluar dari satu-satunya bintang di lautan bintang di tubuhnya. Jika dibandingkan dengan 40 miliar ki asal dewa, dengan satu bintang itu tidak ada apa-apanya. Karena keteguhan dalam hatinya
dan semangat juang yang tidak ada habisnya. Karena pada saat ini, keteguhan di hati Xiaoyan juga belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Xiaoyan membuka matanya, segera dia melihat sekelilingnya. Seakan-akan dia sedang mencari sesuatu. Setelah dia melihat di sekitarnya, dia tidak menemukan apa yang dia cari. "Chen Xiyuan, di mana Anda?" Dia berteriak dengan keras, lalu segera berdiri, dan dia tidak menemukan permaisuri di sampingnya. Karena dalam pertempuran sebelumnya, semua orang berada jauh dari tempat Xiaoyan berada. Jadi hampir semua orang tidak mendengar teriakan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan berteriak, sepertinya daerah sekitarnya benar-benar sunyi, dan Xiaoyan tidak dapat merasakan aura permaisuri. Tapi dia tidak berharap bahwa permaisuri benar-benar menghilang saat ini. Karena sebelumnya, permaisuri bisa datang dan pergi sesuka hatinya, bahkan tidak melacak auranya. Sebelumnya, meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dia tidak bisa melacak keberadaan permaisuri. Bahkan jika permaisuri selalu ada di sampingnya, dan dia juga bisa menghilang tanpa jejak keberadaannya. Di bawah kebingungan Xiaoyan, dia ingin berteriak sekuat tenaga, hingga tenggorokannya seperti telah robek. Tetapi sebelum dia selesai berteriak, sebuah pukulan yang sangat keras menghantam kepalanya yang membuat dia terhuyung-huyung. Segera Xiaoyan memegang kepalanya dengan tersenyum kecut. "Mengapa Anda benar-benar menganggap dirimu sebagai yang mulia? Atau apakah Anda lebih senang memanggil nama saya secara langsung?" Pada saat yang sama, sosok permaisuri tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan, yang menatap Xiaoyan dengan mata sedih. Ketika melihat permaisuri, dia tidak marah, tetapi dia menggosok kepalanya karena malu, dan sebuah senyum muncul di wajahnya. "Saya senang melihat Anda masih di sini," Xiaoyan berkata dan tersenyum masam. Ketika permaisuri mendengar kata-kata ini, permaisuri tersenyum dan melihat Xiaoyan dengan matanya yang indah. Segera permaisuri menutupi mulutnya dan kemudian terkekeh perlahan, menatap Xiaoyan dengan mata menawan. Ketika melihat mata permaisuri, Xiaoyan merasa ada yang salah dan sesuatu sepertinya akan segera terjadi saat ini. Pada saat ini, sosok permaisuri dengan cepat mendekati Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan tanpa sadar mundur 2 langkah. "Sepertinya Anda telah jatuh cinta dengan saya." Setelah berkata, sudut mulut permaisuri terangkat sedikit dan menatap Xiaoyan dengan serius. Mendengar kata-kata permaisuri, Xiaoyan hanya bisa mengangguk dan mengangkat bahunya. "Saya hanya khawatir tidak akan ada pria yang menyukai seseorang wanita cantik dan lembut seperti Anda. Saya akui bahwa Anda memang sangat menarik bagi saya, tetapi menurut saya ini bukan cinta." Xiaoyan berkata dengan serius dengan tatapan tegas di matanya. Ketika permaisuri mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, dia juga terkejut, menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah seperti bulan sabit. Namun di mata Xiaoyan, pemandangan seperti ada yang salah. Segera permaisuri melambaikan jubah lengan bajunya, dan sebuah tirai cahaya emas muncul tiba-tiba, lalu menepuk kepalanya, mengandalkan akal sehatnya. Itu segera berubah menjadi sebuah sosok bayangan ratusan kaki. "Yang mulia, sampai saat ini, saya memang benar-benar mencintai Anda. Tetapi sekarang saya harus melakukan sesuatu untuk dilakukan, dan saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meskipun saya begini, tapi saya juga punya harga diri," kata permaisuri. "Tunggu, Yuan bukankah Yang Mulia sudah mengatakan bahwa Anda tidak bisa memaksa saya?" jawab Xiaoyan perlahan. "Yang Mulia telah lama jatuh, jadi mengapa Anda masih percaya omong kosong ini? Dia tidak membiarkan saya pergi, dan saya tidak suka dengan perasaan ini. Tapi saya juga dengan perasaan ini, berteriaklah, semakin Anda berteriak, saya akan semakin bersemangat." Permaisuri terkekeh sedikit. Pada saat ini, di luar tirai cahaya emas,
seluruh pasukan api merah berkerumun dengan aura yang kuat, yang berjumlah ratusan ribu orang. Semuanya menatap tirai cahaya emas dengan tatapan serius. Melihat pemandangan itu, Suho juga terlihat sangat serius. Dan pada saat yang sama, dia menghela nafas panjang. Tampaknya permaisuri akan memberikan banyak harta. Semua tampak menyadari bahwa permaisuri dan Xiaoyan sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Segera Chen Xiangyang menyadari dan memerintahkan pasukan api merah untuk membuat barisan dan mengelilingi tirai cahaya emas untuk memblokir jika ada sebuah serangan yang datang. Entah sudah berapa lama waktu telah berlalu yang membuat Xiaoyan seakan memiliki ekspresi di wajahnya. Dan dia hanya bisa berbaring yang dibutuhkan untuk memilih wajah tanpa ekspresi. Dan dia hanya bisa berbaring terlentang. Di atas kelinci Bingyun, dia terlihat sangat bingung sampai dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, pada saat yang sama, di samping Xiaoyan dia dapat melihat permaisuri yang berbaring di sampingnya, yang kulit tubuhnya memerah, semerah buah persik yang baru saja jatuh. Meskipun Anda adalah reinkarnasi yang mulia, tetapi dalam kehidupan yang mulia sebelumnya, tidak sebaik Anda dan tidak mudah untuk memiliki beberapa orang istri. Mendengar itu, Xiaoyan hanya bisa terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah merasa dirugikan sebelumnya. Tidak hanya tidak bahagia, tetapi juga merasa dirugikan. Ketika Xiaoyan menutup matanya, Xiaoyan juga menyadari bahwa permaisuri yang tertidur di sampingnya memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan melebihi kekuatan Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Untungnya, sosok di sampingnya adalah permaisuri yang memiliki aura yang sangat kuat dan tak terbayangkan. Jika Xiaoyan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dan mengungguli permaisuri, mungkin kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. Pada saat Xiaoyan menangis, ini setiap kali dia hanya bisa menuangkan kesalahannya di dalam hatinya. Setelah Xiaoyan merapikan pakaiannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Segera permaisuri menatap Xiaoyan dan berkata dengan serius, "Sesuatu telah terjadi pada Sensi."